Alhamdulillah kalau baik semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Amin. Nah, Ibu absen dulu ya. Yang nggak berangkat hari ini siapa? Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Nah, Ibu harap untuk kedepannya kayak gini terus ya, jangan ada yang bolos ataupun alpa. Kalau misalnya sakit, minta surat izin dokter. Ataupun kalau misalnya ada keperluan gitu, bikin surat izin, nanti dikasih Ibu, biar Ibu tahu kalau kalian tuh nggak bolos ataupun alpa. Sekarang kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Pada semangat kan? Harus semangat dong. Males-malesannya nanti lagi, sekarang saatnya belajar. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ya, benar sekali Mbak Selvi. Kita minggu lalu belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang ingat nggak kemarin kesimpulannya apa? Coba angkat tangannya. Iya, pintar Mas Dio. Kesimpulan dari pembelajaran kita minggu lalu yaitu tekanan zat adalah perbandingan besar gaya dengan luas permukaan bidang pada zat. Nah, tekanan zat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tekanan zat padat, yang kedua, tekanan zat cair, dan yang ketiga, tekanan zat gas. Sekarang Ibu mau menampilkan gambar nih. Ada yang tahu itu gambar apa? Ya, benar sekali Dina, itu gambar sistem pernafasan pada manusia. Ibu mau tanya nih, bernafas tuh penting nggak sih? Yang tahu coba angkat tangannya. Ya, pinter Dio. Bernafas itu penting, soalnya kalau kita nggak bernafas, nanti tubuh akan lemas dan lama-kelamaan akan mati. Karena bernafas juga merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Tujuannya yaitu yang pertama, agar anak-anak semua dapat mengetahui definisi dari sistem pernafasan pada manusia. Yang kedua, agar anak-anak dapat menyelidiki alat-alat yang ada pada sistem pernafasan pada manusia. Yang ketiga, supaya anak-anak semua dapat menganalisis fungsi dari sistem pernafasan pada manusia. Yang keempat, agar anak-anak dapat membedakan antara sistem pernafasan dada dan sistem pernafasan pada perut. Dan yang kelima atau yang terakhir, agar anak-anak dapat menganalisis gangguan atau kelainan yang ada pada sistem pernafasan pada manusia. Ibu ngasih tahu kalian tentang tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian dapat belajar dengan baik dan benar, dan supaya ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu pernafasan? Ya, Mbak Riana? Ya, pintar sekali. Pernafasan atau respirasi adalah proses menghirup udara yang mengandung O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Ibu mau tanya lagi nih, kalian pernah kan bernafas di dekat kaca? Lalu kaca itu akan berembun. Kira-kira kenapa ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Coba angkat tangannya yang tahu. Coba Mas Dio, tahu? Ya, betul sekali. Nah, saat kita bernafas di dekat kaca, saat menghembuskan nafasnya, itu akan ada embun. Nah, itu karena saat kita mengeluarkan atau menghembuskan udara, itu udaranya akan mengandung karbon dioksida dan H2O. Nah, itu merupakan salah satu bukti kalau kita bernafas. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk berdiskusi sesuai kelompok yang sudah Ibu tetapkan. Nah, nanti Ibu minta untuk mereview submateri yang Ibu pilih untuk kalian. Setelah itu, kalian mempresentasikannya di depan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Nah, referensinya boleh dari buku ataupun dari internet. Sudah selesai anak-anak?
Nah, sekarang Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Dimulai dari kelompok yang membahas mengenai alat-alat atau organ-organ yang digunakan untuk sistem pernafasan pada manusia. Silahkan. Nah, sekarang kan udah pada maju semua mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ada yang belum paham tentang materi ini, bisa ditanyakan ke Ibu. Oh, sudah paham semua. Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi sekarang saatnya kita menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Ada yang masih ingat apa definisi dari sistem pernafasan pada manusia? Iya, Mas Ica? Iya, betul. Pernafasan atau respirasi adalah proses menghirup udara yang mengandung O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida keluar tubuh. Lalu ada yang masih ingat alat-alat atau organ-organ apa yang digunakan dalam sistem pernafasan pada manusia? Iya, Mbak Vera? Iya, betul sekali. Organ-organ yang digunakan dalam sistem pernafasan pada manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa besok kita praktikum mengenai sistem pernafasan pada manusia. Belajarnya jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.